Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keramat wali, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita mulai dari asal mula langit dan bumi, asal mula malaikat, jin dan iblis, asal mula Nabi Adam, dan asal mula Siti Hawa. Asal mula langit dan bumi. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya, gunung, laut, tumbuhan, hewan, binatang, dan matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang malam. Langit dan bumi oleh Allah diciptakan dalam waktu 6 hari atau masa, sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Allah Maha Kuasa apabila menghendaki sesuatu cukup berfirman kun jadilah, maka jadilah apa yang diinginkannya. Demikianlah hanya dalam beberapa hari saja proses penciptaan alam semesta sudah berarti jutaan tahun bagi manusia. Tidak heran jika ilmuwan menemukan fosil yang usianya jutaan tahun. Asal mula malaikat. Sesudah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk patuh senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali tidak pernah durhaka kepadanya. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan tidak tidur, tidak melakukan perbuatan dosa, tidak berjenis laki-laki atau perempuan, dan mempunyai alam tersendiri, yaitu alam gaib yang tidak dapat dilihat manusia. Jin dan iblis. Jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Ia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin ada yang patuh dan ada yang ingkar kepada perintah Allah. Jin yang ingkar dan membangkang perintah Allah disebut iblis dan setan. Iblis dan keturunannya adalah makhluk yang sangat durhaka dan jahat. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Pekerjaan iblis dan setan adalah menggoda manusia agar tersesat dan jatuh dalam lembah dosa. Permintaan iblis untuk hidup di dunia sampai hari kiamat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dahulu iblis adalah makhluk yang pernah patuh kepada Allah. Jadi perpanjangan umur bagi iblis hingga hari kiamat adalah sebagai balasan bagi kebaikannya di masa lalu sebelum diciptakannya Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis menjadi makhluk pembangkang. Maka ia dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Kelak setelah hari kiamat, iblis dan setan akan dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang berdosa. Karena itu, iblis dan setan berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya dari kalangan jin dan manusia agar menjadi penghuni neraka. Asal mula Nabi Adam alaihissalam. Sesudah langit dan bumi, malaikat dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi. Para malaikat mengira lalai dalam menjalankan tugasnya, maka mereka berkata, "Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan berbunuhan. Sedangkan kami para malaikat senantiasa patuh dan mengagungkan namamu." Untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat bungkam mendengar penegasan Allah itu. Bukankah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu? Demikianlah Allah kemudian menciptakan Nabi Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah terbentuk, kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup, bisa berdiri tegak. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud atau menghormati kepada Adam.
Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang perintah Allah. Allah bertanya, apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedang Adam hanya dari segumpal tanah. Kata iblis menyombongkan diri. Yang berpendapat api lebih baik daripada tanah adalah iblis sendiri. Padahal hanya Tuhanlah yang maha tahu siapa yang lebih mulia di antara makhluk ciptaannya. Allah murka mendengar jawaban iblis. Hai iblis, keluarlah engkau dari syurga. Sungguh tidak patut kau tinggal di sini lagi dan terkutuklah engkau selama-lamanya. Iblis berkata, wahai Tuhan, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga karena Adam. Saya rela, tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti. Permohonan iblis dikabulkan. Ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat tiba. Iblis kemudian bersumpah, ya Tuhan, karena engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, dari kiri dan dari kanan. Itulah sumpah iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya agar mereka menjauh perintah Tuhan, berbuat kekacauan di muka bumi, saling bermusuhan dan berbunuhan satu sama lain. Allah berfirman, untuk melawan segala tipu daya dan akal busukmu, aku beri manusia senjata yang ampuh. Dengan akal itu, aku bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk agama. Aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu, manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya, tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian. Mendengar firman Allah, iblis semakin benci kepada Adam. Ia kemudian mendekati Adam. Diperiksanya seluruh tubuh Adam. Ia ingin mencari titik kelemahan Adam. Akhirnya dapat ditemukannya, yaitu nafsu. Nafsu cenderung melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia cenderung menurutkan hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menjerumuskannya. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang dilihatnya. Dengan demikian, Adam mengetahui nama-nama benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan pokok yang nanti diperlukannya untuk mengatur dan memelihara bumi. Kepada para malaikat, Allah ingin membuktikan kemampuan manusia untuk mengatur dan memelihara bumi. Berfirman Allah kepada para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Hanya engkaulah yang mengetahui segala-galanya. Kata para malaikat dengan penuh takjim, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda itu, firman Allah. Adam kemudian menyebut nama benda-benda yang diketahuinya. Para malaikat kagum, mereka memberi hormat sehormat-hormatnya. Bukankah sudah kukatakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, firman Allah kepada para malaikat. Para malaikat lalu memuja dan mengagungkan Allah. Mereka semakin menaruh hormat kepada Adam. Ternyata Adam telah mengetahui apa yang belum mereka ketahui. Allah kemudian memberikan Adam sebuah tempat yang nyaman dan sentosa, yaitu surga. Tempat itu indah permai, segala kebutuhan hidup tersedia di sana. Kebun surga penuh dengan buah-buahan yang rasanya lezat, air sungainya jernih dan berbau harum. Pohon tumbuhan dan rumput seperti ditata rapi, teduh dan nyaman sekali. Sebenarnya tempat itu sangat menyenangkan. Adam berkeliling menjelajahi kebun-kebun dan taman-taman. Tapi ia merasa kesepian karena tidak mempunyai kawan. Nah, disinilah awal mula diciptakannya ibu umat manusia, yakni Siti Hawa. Adam merasa kesepian karena tak mempunyai teman atau pasangan. Padahal ia melihat semua binatang yang ada di surga itu hidup berpasang-pasangan.
Rasa sepi dan sedih membuatnya letih. Adam pun tertidur pulas di bawah pohon yang teduh. Allah Maha Tahu. Ia mengetahui pula yang tergerak di hati Adam, yaitu ingin mempunyai teman. Maka selagi Adam tidur, Allah menciptakan manusia lagi yang diambil dari tulang rusuk Adam sendiri. Manusia itu lain jenisnya dengan Adam. Ia adalah seorang wanita dan dinamakan Hawa. Ketika Adam bangun dari tidurnya, ia pun terkejut. Adam mengusap-ngusap matanya seakan tak percaya. Ia melihat seseorang duduk di sampingnya. Wanita itu indah, cantik dan menakjubkan. "Siapakah engkau? Mengapa berada di sini?" tanya Adam. Dengan tersenyum Hawa menjawab, "Aku adalah Hawa yang diciptakan untuk menjadi teman hidupmu." Betapa gembira hati Adam mendengar jawaban itu. Ia memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan keinginannya, sehingga ia tidak merasa kesepian lagi. Hawa telah ditakdirkan menjadi istri Adam. Sepanjang hari mereka bersukaria di taman surga. Keduanya dapat bersenang-senang sepuas hati. Mereka boleh makan apa saja makanan dan buah-buahan yang tersedia di surga. Hanya satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak boleh makan buah khuldi. Jebakan iblis. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari surga. Pada suatu ketika, ia berhasil masuk surga. Kebetulan pada saat itu, Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis datang sembari berkata, "Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat, warnanya begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum, tentu rasanya sangat lezat." Adam tahu, buah di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain. Tapi buah itu adalah buah larangan. Maka ia tak mau memetiknya. Iblis membujuk Hawa, tapi Hawa juga tak berani makan buah itu. Iblis kecewa dan merasa sakit hati. Tapi ia tidak putus asa. Pada suatu saat ia mendekati Adam lagi. Kali ini ia berkata, "Mengapa Tuhan melarangmu makan buah ini? Tak lain agar kalian tidak jadi malaikat. Sebab jika kalian makan buah itu, kalian akan menjadi penghuni kekal di surga ini. Percayalah, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik." Pendirian Adam tidak tergoyahkan. Ia tetap tak mau menuruti godaan iblis untuk makan dan memetik buahnya. Pada saat itu, Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus, dan lapar. Terlebih setelah mendengar ucapan iblis bahwa buah khuldi itu rasanya paling lezat di surga. Keduanya pun lupa pada peringatan Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa pada larangan Allah. Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata." Adam dan Hawa sangat menyesal. Terlebih setelah memakan buah itu, aurat mereka terbuka. Mereka berlarian ke sana kemari sembari menutupi auratnya dengan dedaunan surga. Mereka sangat malu dan takut mendengar firman Allah. Namun akhirnya Adam dan Hawa sadar bahwa mereka tak mungkin dapat menyembunyikan diri dari hadapan Allah yang Maha Tahu. Dengan tertunduk malu, menyesal atas dosa yang telah dilakukan, Adam berkata, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi." Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Taubat Adam dan Hawa diterima. Keduanya diampuni Allah. Tetapi atas kesalahan itu, mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Ini sudah sesuai dengan kehendak Allah yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai penghuni dan pengatur planet bumi. Maka berfirmanlah Allah, "Demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini.
kalian akan turun ke bumi yang telah lama terbentang. Di sana segala kebutuhan hidupmu tersedia, tetapi kalian harus berusaha payah, harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Jadi Adam dan Hawa akan hidup bersama iblis di bumi. Sebagaimana firman Allah, turunlah kalian ke bumi, di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati. Dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Di atas bumi kelak kamu dan anak cucumu selalu mendapat godaan dan tipu daya iblis agar anak cucumu celaka dan hidup sengsara. Di sana anak cucumu akan menghadapi perjuangan berat. Dari jenis lelaki akan bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga. Dari jenis perempuan akan mengalami kesakitan dikala melahirkan anak. Namun kalian jangan khawatir, kamu dan anak cucumu akan kuberi petunjuk-petunjuk, yaitu ajaran-ajaran agama. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka ia akan selamat dari godaan iblis. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Adam diturunkan di tanah Hindia, sedangkan Hawa di tanah Arab. Di bumi mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum tersentuh tangan manusia, keadaannya sangat menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal, menggangga lebar. Pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan. Binatang-binatang buas baik yang besar maupun yang kecil berkeliaran di mana-mana. Untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin dan sengatan serangga, Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai pakaiannya. Selama bertahun-tahun, keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan penuh bahaya. Derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah setelah saling mencari selama 40 tahun. Betapa terharu Adam melihat keadaan istrinya yang telah kepayahan, sengsara menapak jalan yang sulit dan kejam. Mereka berpelukan, menangis penuh haru. Kini mulailah babak baru bagi kehidupan cikal bakal anak manusia. Adam dan Hawa tinggal di sebuah goa yang besar dan lebar. Goa itu terletak di dataran tinggi sehingga tak gampang diserang binatang buas. Dengan bekal yang telah diberikan Allah, Adam mulai mengelola alam di sekitarnya. Ia menjadikan binatang untuk diternakan, mengelola lahan pertanian dan perkebunan buah-buahan. Tantangan alam yang keras telah menggerakkan akal pikiran Adam agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Apakah karena kesalahan Nabi Adam sehingga seluruh umat manusia harus menderita hidup di dunia? Bukan, Nabi Adam memang diciptakan Allah sebagai khalifah atau pengelola bumi dan isinya. Hanya saja setelah diciptakan Nabi Adam ditempatkan di surga. Setelah itu beliau harus ke tempat tujuannya, yaitu bumi. Namun dari sini kita harus pandai-pandai dan waspada terhadap bujuk rayu iblis dan setan. Mereka akan berusaha dengan segala macam cara untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Salah satu jurus iblis yang paling ampuh untuk meruntuhkan iman manusia ialah menjadikan baik sesuatu perbuatan maksiat atau dosa dalam pandangan manusia. Padahal dosa adalah dosa, maksiat adalah maksiat, barang tetap haram ini sudah jelas. Jika dilanggar berarti kita menuruti bujukan setan, yaitu musuh yang nyata bagi semua umat manusia. Bukan setannya yang nyata, tapi ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan agama. Itulah yang nyata dan dapat dipahami oleh manusia agar menghindarinya. Demikianlah kisah Nabi Adam. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.